Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Hari ini Bunda Ai akan cerita tentang sirah kelahiran Nabi Muhammad dari buku. Judul bukunya Muhammad Tauladanku yang dikarang oleh Kakak Eka Wardana dan tim Syamil Books. Nah, teman-teman, selamat mendengarkan ceritanya ya. Jangan lupa kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada hari Senin pagi, tanggal 12 Rabiul Awal atau pada bulan Agustus tahun 570 Masehi, Ibunda Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika mendengar cucunya sudah lahir, Abdul Muthalib, sang kakek, bersegera datang. Ketika mengambil bayi itu dari pelukan Aminah, Abdul Muthalib berkata, "Kehadiranmu mengingatkan aku kepada ayahmu. Sungguh di hatiku kini dirimu hadir sebagai pengganti Abdullah ayahmu." Dengan penuh rasa syukur, Abdul Muthalib menggendong cucunya bertawaf mengelilingi Ka'bah untuk berdoa dan bersyukur kepada Allah. Abdul Muthalib memberi nama cucunya Muhammad yang artinya terpuji. Beliau berharap agar Muhammad menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi. Sudah menjadi tradisi di Arab, mereka akan mencari wanita-wanita desa yang akan menyusui anak-anaknya agar anak-anak mereka terhindar dari penyakit, memiliki tubuh yang sehat dan kuat, dan dapat belajar bahasa Arab yang murni di daerah pedesaan. Halimah binti Abu Zu'aib datang bersama serombongan wanita dari kabilah Bani Sa'ad untuk mencari bayi yang akan disusui. Harapan Halimah untuk mendapatkan bayi dari bangsawan kaya raya tidak terkabul. Hanya ada satu bayi dalam gendongan ibunya yang mereka temui. "Namanya Muhammad," kata Aminah. "Ia anak yatim, aku dan kakeknya yang merawatnya." Halimah tidak mau menyusui anak yatim. Akhirnya Halimah menolak bayi Muhammad dan pergi mencari bayi lain. Ketika Halimah dan suaminya kembali ke rombongan, ternyata semua kawan mereka telah mendapatkan bayi untuk dibawa pulang dan disusui. Melihat itu, Halimah berkata kepada suaminya, "Demi Allah, aku tak ingin mereka melihatku pulang tanpa membawa bayi. Demi Allah, aku akan pergi kepada anak yatim itu dan mengambilnya." Akhirnya Aminah dan suaminya membawa bayi Muhammad untuk disusui di dusunnya. Ketika menggendong Muhammad, Halimah keheranan. "Aku tidak merasa repot membawanya, seakan-akan tidak bertambah beban." Bayi Muhammad menyusu dengan lahap. Begitupun bayinya Halimah. Setelah menyusu, mereka tidur dengan lelap. Halimah berkata kepada suaminya, "Bayi kita tidur lelap, padahal sebelumnya kita hampir tidak bisa tidur karena ia rewel terus panjang malam." Malam itu pun mereka bertambah heran karena unta tua mereka ternyata kini menghasilkan susu, padahal sebelumnya tidak pernah menghasilkan susu setetes pun. "Demi Allah, tahukah engkau Halimah, engkau telah mengambil anak yang penuh berkah." Keberkahan yang dibawa bayi Muhammad terus berlanjut. Keledai tunggangan mereka yang saat mereka pergi, keledai itu berjalan pelan sekali, tapi kini saat mereka kembali ke dusun, keledai itu dapat berjalan cepat seolah tidak kenal lelah. Padahal beban yang dibawanya cukup berat. Bahkan keledai tersebut dapat menyusul dan melewati rombongan wanita Bani Sa'ad lainnya yang telah berjalan terlebih dahulu.
Ketika sampai di rumah, Halimah dan suami terkejut karena petak tanah mereka menjadi hijau dan subur. Padahal sewaktu berangkat tanah tersebut gersang dan kering. Domba-domba yang mereka tinggalkan pun menjadi gemuk dan susunya penuh. Mereka kini dapat memerah dan meminum susu dari domba-domba itu setiap hari. Begitulah keberkahan yang mereka terima selama mengasuh Muhammad. Halimah dan suaminya mengembalikan Muhammad ketika usianya sudah 2 tahun kepada Aminah. Sebenarnya mereka berdua merasa berat berpisah dengan Muhammad. Mereka amat menyayangi Muhammad. Selain itu, sejak Muhammad datang, kehidupan mereka dipenuhi dengan keberkahan. Mereka berkata kepada Aminah, "Kami hanya berharap engkau sudi membiarkan anak itu tetap tinggal bersama kami, sebab kami khawatir dia terserang penyakit menular yang kini sedang mewabah," kata Halimah. Hati Aminah menjadi bimbang karena dia hampir tidak sanggup berpisah lagi dengan putranya. Namun ketika Abdul Muthalib datang, beliau mengatakan bahwa sebaiknya Muhammad dibawa kembali dan diasuh lagi oleh Halimah sampai usia 5 tahun. Abdul Muthalib berharap Muhammad dapat belajar bicara dan telinganya terbiasa mendengarkan bahasa Arab yang fasih sehingga Muhammad akan mampu berbicara dengan kata-kata yang fasih pula. Akhirnya Muhammad pun dibawa kembali oleh Halimah dan suaminya ke dusun Bani Sa'ad. Halimah dan suaminya merasa senang kembali karena Muhammad kembali diasuh oleh mereka. Bagaimana teman-teman? Sudah dengar ceritanya? Menarik ya? Tentunya masih banyak lagi kisah menarik lainnya tentang Nabi Muhammad. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan cerita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.